Oke, selamat sore semua, halo. Wow, puji Tuhan. Ya, hari ini kita kembali boleh beribadah di tempat ini, saudara. Ya, kita masih dalam status pindah-pindah, ya. Tapi kita harus tetap bersyukur. Ya, at least kita sudah bisa kumpul, ya. Kita bisa kumpul, kita bisa ibadah sama-sama. Tuhan Yesus sungguh baik, puji Tuhan. Senang sekali melihat teman-teman bisa ibadah, ya. Apalagi yang baru kelihatan, senang banget lihatnya. Oke, ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tidak ada situasi di dalam hidup kita dalam bentuk pengalaman apapun untuk kita bisa komplain kepada Tuhan, nggak ada. Ya. Sebab di dalam segala sesuatu kita percaya bahwa Allah begitu nyata berkarya dalam hidup kita untuk memberikan yang terbaik. Tentu dengan cara Allah, bukan dengan cara kita. Tentu dengan kehendak Allah, bukan dengan kehendak kita. Sesuai dengan jalannya dan bukan dengan jalan kita. Bagian kita adalah hanya belajar untuk menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan buat hidup kita. Saudara, pada sore hari ini saya ingin sedikit bicara tentang apa yang sudah saya bicarakan tadi pagi di Gold Coast. Tapi kita akan melihat pada bagian yang lain yang Tuhan letakkan di hati saya. Saudara, untuk kita lihat bersama-sama, mari kita mengawali dengan Injil Lukas pasal yang ke-17. Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-17, saudara bisa mengikuti di layar, sudah bisa mengikuti di screen saudara. Bagi Anda yang sedang mengikuti ibadah online kami, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya di sini kita diberkati, di tempat Anda juga Anda diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Lukas 17 ayat 17 dan 18. Oke. Saya baca, perhatikan dengan baik. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Saudara, saya ingin baca sekali lagi supaya saudara perhatikan dengan baik. Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaan ini juga menjadi pertanyaan untuk kita yang hidup di zaman ini. Pertanyaan ini menjadi penting terutama buat kita yang hidup di zaman modern ini, saudara. Ketika kita menikmati begitu banyak hal yang tidak dapat dinikmati oleh orang lain. Sebut saja kita memiliki kesempatan, kita memiliki karir, kita memiliki keluarga, kita memiliki kehidupan yang stabil, kita memiliki banyak hal yang kita nikmati, saudaraku, hari lepas hari yang diberikan oleh Tuhan. Dan ada begitu banyak alasan untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Ada begitu banyak alasan untuk kita harus hidup dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita dengan penuh kebebasan bisa beribadah di tempat yang lain, orang susah banget beribadah. Ketika di tempat kita makan dengan kelimpahan, ya, kita makan dan kita masih punya bahasa, waduh, nggak bisa habis ini, terlalu kenyang, gitu kan? Sementara di tempat yang lain begitu banyak orang yang begitu kesulitan untuk hanya mengejar sesuap nasi, saudara. Ya. Jadi sekali lagi ada begitu banyak alasan, ya, ada begitu banyak alasan untuk kita hidup bersyukur kepada Tuhan and not to complain. Nah, Yesus berkata dalam pertanyaan ini, sekali lagi pertanyaan ini cukup juga untuk dan cocok buat kita di zaman ini. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang ini? Perhatikan baik, saudaraku yang kasih. Ketika kita memiliki hidup dalam segalanya di hidup kita, menjadi pertanyaan yang mengikuti itu adalah berapa banyak di antara manusia, di antara kita yang sadar untuk karena semua yang sudah kita miliki, lalu kemudian kita memuliakan Tuhan. Berapa banyak di antara orang-orang yang Kristen, yang menyebut dirinya Kristen, yang kemudian telah menikmati banyak hal, tapi kemudian lalu sadar betapa pentingnya dia harus mengembalikan ucapan syukur dan memuliakan Tuhan.
Sudah kita akan melihat konteks keseluruhan kenapa Yesus berbicara hal ini. Kenapa pertanyaan ini kemudian muncul ya ditanyakan oleh Yesus. Kita lihat mulai ayat yang ke-11 pasal yang sama. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah ke 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ayat 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Alkitab menceritakan tentang 10 orang kusta. Saudara, pada masa itu penyakit kusta adalah penyakit yang paling ditakuti. Itu wabah yang paling ditakuti. Ya. Dan orang yang sakit kusta adalah orang yang tidak dia tersiksa secara fisik karena sakit dan belum ada obatnya pada zamannya. Tapi dia harus menghadapi fakta sosial bahwa dia harus diusir dari komunitasnya. Ya, harus diusir dari komunitas. Pada zaman itu, kota-kota itu dikelilingi dengan tembok, sudah. Dan orang yang sakit kusta dia tidak boleh tinggal di dalam, dia harus tinggal di luar. Jadi, saudara, pada masa itu, orang yang mengalami sakit kusta adalah orang-orang yang saya boleh menggunakan bahasa kita hari ini, orang yang benar-benar hidup dalam masalah yang besar. Hidup dalam masalah yang besar. Kenapa, saudara? Tidak hanya sakit yang parah, tapi dia menghadapi tekanan sosial. Ya, dia menghadapi beban emosional. Jadi jiwanya tersiksa, saudara. Yang mana seharusnya orang yang sakit itu harus diobati, tapi dia justru pada masa itu orang sakit kusta akan menghadapi kenyataan dia harus terusir dari komunitasnya. Kalau saudara belajar di dalam 2 Tawari, saya nggak tulis ini, 2 Tawari pasal 26. Di sana ada seorang raja, ya, yang tiba-tiba kemudian dia sakit kusta. Pada waktu dia sakit, dia kemudian saat itu juga diusir oleh imam. Jadi saudara serius banget. Dan kalau kita lihat pada kisah Yesus pada perikop ini, orang-orang kusta yang 10 orang kusta ini, mereka hanya dari jauh. Mereka hanya dari jauh saja dan berteriak. Waktu mereka lihat Yesus, mereka berteriak, "Jesus, have mercy on us. Jesus, kasihanilah kami." Nah saudara, kalau di dalam pembelajaran Alkitab, sakit kusta itu selalu bicara tentang kehidupan di dalam dosa. Ya, kehidupan yang terintimidasi, ada dalam bayang maut, ya, ada dalam persoalan, beban yang berat dan besar. Nah, saudara perhatikan baik, pada masa itu, solusi terbaik untuk para orang yang seperti ini adalah mereka di-excommunicate, dikeluarkan, ya, diusir, gitu ya. Tapi perhatikan, solusi Yesus lain sama sekali. Ayat yang ke-14, 15, Lukas pasal 17 tadi. Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Pada waktu mereka berteriak kepada Yesus, "Yesus, kasihanilah kami." Yesus berkata kepada mereka, "Pergi perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Nah, pada bagian ini kemudian saya bicara kepada jemaat Golkos tadi, ada saatnya Yesus menjawab doa kita, tidak secara langsung kepada kebutuhan kita. Ada saatnya Yesus menjawab doa kita tidak dengan langsung, "Iya nih saya berikan." Ada saatnya Yesus menjawab doa kita tidak secara langsung dengan memberikan persis tepat sesuai dengan apa yang kita mau.
Tapi ada saatnya Yesus menjawab doa kita adalah dengan membentuk karakter kita terlebih dahulu, lalu kemudian dengan karakter itu akan leading kita kepada tujuan dan jawaban Tuhan untuk hidup kita. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, pertanyaan tadi saya katakan cocok untuk zaman kita hari ini. Di manakah yang lain? Bukankah yang lain sudah sembuh? Lalu yang lain di mana? Artinya saudaraku, begitu banyak orang yang mengalami berkat Allah, mengalami kehidupan yang terpenuhi dalam segala sesuatu di hidupnya, tapi tidak banyak yang datang memuliakan Allah, termasuk orang percaya. Makanya pada konteks ini penting bagi Yesus, penting bagi kita untuk belajar bahwa tidak selamanya jawaban Tuhan itu langsung sesuai tepat seperti apa yang kita mau. Karena kenyataannya orang-orang yang minta kemudian langsung mendapat jawaban tepat seperti yang dia mau, justru orang yang tidak siap secara karakter, ya. Karena orang sebenarnya hanya mengejar jawaban, mengejar mujizat. Hidup hanya datang kepada Tuhan hanya karena ada kebutuhan. Saya butuh, maka datang kepada Tuhan. Begitu Tuhan jawab, dia tinggalkan Tuhan lagi. Makanya pada konteks ini Yesus ingin membentuk, menjawab. Saudara ingat baik, 10 orang ini ada pada tingkat kebutuhan solusi pemulihan kesembuhan yang sangat tinggi. Ingat, mereka sakit secara fisik, menghadapi tekanan sosial. Saudara bayangkan, waktu mereka jalan, orang-orang bersama dengan Yesus, murid-murid Yesus, lihat ada 10 orang kusta mungkin datang. Pada waktu mulai orang-orang kusta lagi mendekat, mungkin ada orang yang serombongan dengan Yesus yang dari jauh sudah, kalian ke sana, jangan dekat-dekat. Gitu loh. Jadi mereka ada pada tingkat kebutuhan yang sangat tinggi untuk dipulihkan, disembuhkan, dijawab oleh Tuhan. Tapi pada waktu itu Yesus pun tidak berkata kepada mereka, sini kalian. Yesus jamah, atau Yesus langsung berkata kepada mereka, lalu seketika itu juga mereka sembuh. Atau Yesus kemudian juga sama seperti Yesus melakukan mujizat yang lain, mengaduk-aduk tanah dengan ludahnya, menempelkan kepada tubuh yang sakit itu kemudian sembuh mungkin. Enggak seperti itu. Tapi yang Yesus lakukan, Yesus katakan, pergilah tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam. Orang-orang ini punya alasan untuk protes kepada Tuhan. Ngapain kami harus pergi ke ibadah lagi? Kalau engkau sudah ada di sini, ngapain kami harus ke gereja lagi? Mereka cukup punya alasan yang rasional untuk berkata, Tuhan, please sekarang aja. Tapi Tuhan tidak melakukan itu. Yesus tidak melakukan itu. Yesus berkata kepada mereka, pergi tunjukkanlah dirimu kepada imam. Pergi tunjukkanlah dirimu di tempat ibadah. Pergi beribadah kepada Tuhan. Ada banyak subtopik yang kemudian saya sempat uraikan tadi pagi. Poin pentingnya saudara, sekali lagi, ada saatnya Yesus menjawab doa kita sekali lagi. Dia menjawab doa kita dengan membentuk karakter kita. Sebab dalam pembentukan karakter itu sendiri kemudian itu akan menuntun kita, leading kita kepada jawaban Tuhan. Itu yang terjadi dengan kehidupan 10 orang ini. Lalu kemudian kita mengerti bahwa akhirnya 10 orang ini semua sembuh, saudara. Alkitab ceritakan pada waktu Yesus perintahkan mereka pergi, saudara, di tengah jalan mereka sembuh. Jadi karakter yang pertama yang saya jelaskan tadi pagi adalah mereka memiliki keinginan yang kuat untuk sembuh. Ada orang, dia sadar bahwa dia membutuhkan jawaban, tapi tidak cukup courage, tidak cukup kuat di hatinya untuk mengejar, untuk menemukan, untuk pursue itu kebutuhan itu. Dia tahu dia butuh jawaban, tapi tidak cukup untuk mengejar jawaban itu. Berbeda dengan 10 orang ini. Mereka tahu mereka membutuhkan. Makanya mereka teriak, Guru, kasihanilah kami. Jadi ada keinginan, ada hasrat yang kuat untuk membutuhkan Tuhan. Saudara, orang yang membutuhkan Tuhan, orang yang sadar bahwa dirinya butuh Tuhan, dia akan mengejar Tuhan. Kira-kira bahasa sederhananya, dia akan datang kepada Tuhan mengejar sampai dia menemukan tangan Tuhan. Saudara bandingkan dengan Sakeus.
Saking dia pingin lihat Tuhan Yesus. Apa yang dia buat, saudara? Dia tanggalkan status sosialnya, dia gak peduli status sosialnya. Dia naik di atas pohon. Pada waktu dia naik di atas pohon, ada orang yang tadinya lihat Yesus, kembali lihat Sakeus mungkin. Ngapain nih bapak ini naik pohon? Tapi dia lakukan itu untuk apa? Karena dia pingin lihat Yesus. Jadi ada dorongan dari dalam dirinya untuk melihat Yesus. Itu karakter yang pertama. Kalau kita ingin mendapatkan jawaban dari Tuhan, harus ada keinginan yang kuat untuk menemukan jawaban itu dari Tuhan. Katakan amin. Dan karakter yang kedua yang saya jelaskan tadi adalah mereka taat kepada perintah Tuhan. Waktu Yesus katakan, pergilah tunjukkan diri kepada imam-imam. Mereka pergi loh, saudara. Mereka pergi. Saya sudah jelaskan tadi, mereka punya alasan untuk protes Tuhan. Ngapain sih? Sekarang aja Tuhan. Toh Yesus sudah ada di sini. Ngapain kita harus ke sana? Tapi mereka nggak protes. Makanya saya katakan tadi, saudaraku, ada begitu banyak alasan di dalam kehidupan kita untuk kita tidak komplain kepada Tuhan. Dan mereka hanya jalan, mereka pergi, mereka taat kepada Tuhan. Dan ketaatan itu mendatangkan hasil, mendatangkan mujizat. Alkitab katakan, belum nyampe ke gereja tuh. Makanya saya katakan penting sekali ibadah. Ketika Anda membuat keputusan di rumah Anda untuk beribadah datang kepada Tuhan, bukan hanya karena Anda pelayan, tapi karena Anda memutuskan untuk beribadah kepada Tuhan, maka saat itu sorga mengarahkan hatinya kepada Anda. Amin. Ketika kita memutuskan beribadah, maka saat itu sorga terarah kepada kita. Sorga bersimpati dengan sikap rohani itu. Lalu kemudian saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karakter yang ketiga adalah percaya akan kuasa ibadah. Sudah bayangkan, kalau mereka 10 orang itu nggak percaya bahwa akan ada kuasa di mana tempat Tuhan perintahkan kepada mereka, nggak mungkin mereka pergi. Mereka taat kepada perintah Tuhan, dan Tuhan katakan jelas tujuannya di mana. Ketemu imam. Imam itu di mana? Di Bait Allah. Mereka percaya ada otoritas di sana. Mereka percaya di rumah Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ibadah adalah laboratorium atau bengkel karakter yang terbaik untuk menemukan ketulusan dan kemurnian dari karakter hidup kita. Katakan amin. Sekali lagi, ibadah adalah laboratorium terbaik untuk menemukan kemurnian dari karakter rohani kita. Dan orang yang mengalami pertolongan Tuhan, yang dijamah adalah orang yang percaya bahwa dalam ibadah itu ada otoritas. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada bagian ini saya bicara tadi pagi. Kita kembali kepada pertanyaan penting yang Yesus tanyakan kepada murid, kepada semua orang yang bersama dengan dia pada waktu itu. Lukas 17 tadi. Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Sebab ketika dalam perjalanan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mereka semua sembuh. Tapi hanya satu yang kembali. Hanya satu yang kembali dan bersyukur, tersungkur di hadapan Tuhan dan memuliakan Allah. Lalu Yesus katakan, di mana yang lain? Bukankah semuanya sudah mengalami pengalaman yang sama? Bukankah begitu banyak orang di dunia ini, sebut aja, kita kelompokkan aja orang Kristen yang setia. Bukankah begitu banyak orang Kristen yang sudah mengalami pertolongan Tuhan, jawaban Tuhan, berkat Allah yang tak terbatas. Tapi berapa banyak dari mereka yang betul-betul setia dan kembali untuk memuliakan Allah? Berapa banyak? Hari ini saya katakan, Anda yang ada di sini dan Anda yang sedang menyaksikan secara online. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus berkata, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah? Di manakah yang 9 orang itu? Ini yang ingin kita lihat sore hari ini. Di manakah yang 9 orang itu? Satu orang yang kembali tadi dikatakan, begitu dia tahu bahwa ia telah disembuhkan, ia kembali memuliakan Allah dengan suara nyaring. Orang kalau nyanyi nyaring, saudaraku, berarti dia bukan teriak, artinya dia menikmati lagunya, dia tahu lagunya. Benar saudara? Benar apa betul? Kalau dia nggak tahu lagunya, nggak mungkin dia teriak. Amin. Dia tahu lagunya, dia suka lagunya, makanya dia teriak. Dia suka dan dia tahu.
Dia tahu dan waktu camp kemarin apa? Tahu dan merasakan. Dia tahu dan lagunya nyampe di hati, makanya dia berani teriak memuliakan Allah. Amin. Orang ini sadar dan dia memuliakan Allah dengan nyaring. Dia ngalami, dia rasakan jawaban itu nyampe di hatinya. Makanya dia nyanyi nyaring, dia muliakan Allah. Coba bandingkan dengan kita. Berapa besar kebaikan Allah di kehidupan kita. Tapi mulut kita ini kadang-kadang masih terkatup diam. Untuk sungkan atau apalah namanya. Untuk tidak memuliakan Tuhan dengan sebenar. Dan tidak hanya itu, Alkitab katakan tersungkur di depan kaki Yesus. Dia tersungkur di depan kaki Yesus. Dan mengucap syukur kepada Yesus. Wow. Saya harus berani mengatakan bahwa banyak sekali orang Kristen yang tidak tahu berterima kasih sama Tuhan. Saya harus berani mengatakan itu. Bahwa banyak orang Kristen yang tidak tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Anda boleh menuduh saya, tapi saya harus berani mengatakan itu. Banyak orang Kristen yang tidak tahu mengucap syukur kepada Tuhan. 10 orang yang mengalami pemulihan, hanya 1 yang tahu syukur. Saya tidak membandingkan presentasi itu dengan kita pada hari ini. Tapi saudaraku yang kasih, saya ingin mengatakan kepada saudara, banyak orang Kristen hari-hari ini yang saya katakan tadi, mengalami jawaban pertolongan, pemulihan, dan semua yang Tuhan sudah sediakan di hidup mereka, tetapi mereka tidak punya courage di hati mereka untuk cukup datang dan berani berkata terima kasih Tuhan. Kebanyakan saudaraku, orang yang sudah mengalami jawaban Tuhan, dia bersyukur hanya pada satu saat dia menikmati jawaban itu. Lama-lama ada penurunan kualitas. Kenapa? Karena dalam pikiran sudah mengalami kepuasan, terpenuhinya apa yang dia inginkan. Jadi motivasi untuk mengejar itu sudah. Makanya saya katakan di camp kemarin bahwa kita harus bersyukur kepada Tuhan bukan hanya sebab ia baik. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Dia adalah Raja di atas segala Raja. Dia Elohim, Allah pencipta. Kita bersyukur kepada Tuhan bukan hanya karena dia telah memberikan kita kebaikan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah, dia adalah Raja. Dia adalah pencipta, dia juru selamat buat kita. Amin. Saudara, saya ingin coba mengelompokkan, saya coba mengurai di sini. 9 orang lainnya, ada apa dengan mereka? 9 orang lainnya yang pertama adalah orang yang tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Yang tidak tahu bersyukur kepada Tuhan, katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Berarti semua bersyukur pada Tuhan. Senang sekali saya saudara, nah itu baru amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi 9 orang ini bicara tentang orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan orang tahu bersyukur? Orang yang tahu bersyukur atau apa yang dimaksud dengan orang yang tidak tahu bersyukur kepada Tuhan? Kita coba urai, kita coba lihat beberapa konkret dari arti dari orang yang tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Orang yang tidak tahu bersyukur kepada Tuhan adalah orang yang sombong. Orang yang tidak tahu bersyukur kepada Tuhan adalah orang yang sombong. Dan Alkitab katakan di dalam Yesaya pasal 2 ayat ke-11, dikatakan, Yesaya 2 ayat 11, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Orang yang sombong pada satu waktu dia akan direndahkan. Jangan jadi orang yang tidak tahu bersyukur. Atau ada orang, saya selalu bersyukur kok. Orang yang mengatakan dia selalu bersyukur, tapi pada di saat yang sama dia sombong, maka sebenarnya dia tidak tahu bersyukur kepada Tuhan.
Mulutnya boleh berkata aku bersyukur, tapi pada waktu yang sama, yang nampak, yang terlihat dari diri adalah kesombongannya, maka sebenarnya dia adalah orang yang tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua dari poin pertama, saudara. Orang yang tidak tahu bersyukur kepada Tuhan adalah orang yang mudah melupakan kebaikan. Orang yang tidak tahu bersyukur kepada Tuhan adalah orang yang sangat mudah melupakan kebaikan. Baik kebaikan seseorang atau kebaikan Tuhan apalagi. Itu orang yang tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Orang kalau dia sadar akan kebaikan Tuhan, sadar akan kebaikan sesamanya, dia akan hidupnya akan penuh dengan ucapan syukur. Baik kepada seseorang atau kepada Tuhan. Hati-hati dengan bagian ini. Hati-hati dengan bagian ini. Orang yang abai terhadap kebaikan adalah orang yang tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Ulangan pasal 8 ayat 14 dan 19 dikatakan begini. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ayat 19, tapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya, sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepada kamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Lihat, orang yang tidak tahu bersyukur kepada Tuhan resikonya besar. Orang yang tidak tahu bersyukur kepada Tuhan tandanya dia orang yang sombong. Dan dikatakan orang yang sombong adalah orang yang tinggi hati. Orang yang tinggi hati adalah orang yang sangat mudah melupakan kebaikan. Dan Alkitab katakan, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan. Orang yang sombong, orang yang tinggi hati, cepat sekali dia lupakan kebaikan Tuhan. Gampang sekali lupa Tuhan. Kenapa? Dia merasa hebat sendiri. Ya, merasa hebat, merasa mampu sendiri. Dan sekali lagi orang yang tidak tahu bersyukur kepada Tuhan adalah orang yang mudah sekali melupakan kebaikan. Dan orang yang mudah melupakan kebaikan adalah orang yang sebenarnya adalah orang yang akarnya adalah tadi kesombongan, akarnya tadi tinggi hati. Ya, tinggi hati. Hati-hati. Dan Alkitab katakan orang yang melupakan kebaikan Tuhan dikatakan pasti akan binasa. Jadi orang yang tidak tahu bersyukur kepada Tuhan, dia pada masanya Alkitab katakan dia akan direndahkan, pada masanya dia akan binasa Alkitab katakan. Nggak main-main loh saudara. Makanya di dalam ucapan syukur ada kuasa. Orang yang tahu mengucap syukur di dalamnya ada kuasa, ada jawaban. Dan orang yang sebaliknya orang yang tidak tahu mengucap syukur juga ada kuasa. Kuasanya apa? Kuasa yang akan membawanya kepada kebinasaan. Itu poin pentingnya. Makanya dengan serius Yesus berkata, di mana yang lain? Bukan hanya tentang pribadi Yesus mungkin yang akan dianggap hanya pribadi yang membutuhkan pengakuan karena sudah menyembuhkan. Tapi penting bagi Yesus dalam perspektif rohani. Karena kalau orang dia bertumbuh dalam karakter yang tidak tahu bersyukur kepada Tuhan, hati-hati. Hati-hati. Dan bagian kedua, karakter dari 9 orang tadi. Itu menggambarkan orang yang tidak tahu menyembah dan menghormati Tuhan. Sebab satu orang yang kembali dia tahu bersyukur kepada Tuhan. Dia datang, dia sujud merendahkan diri kepada Tuhan. Nah, kalau kita mengambil bagian uraiannya dari sesuai dengan karakter dari satu orang tadi. Satu orang tadi datang bersyukur kepada Tuhan, kemudian dia datang tersungkur di kaki Yesus. Tersungkur di kaki Yesus itu bicara tentang menyembah dan menghormati Tuhan. Nah, pada bagian ini 9 orang lainnya itu berbicara tentang orang-orang yang tidak tahu menyembah dan menghormati Tuhan. Orang yang tidak menghargai, tidak menghormati Tuhan. Dan ini pun serius banget, ini serius banget. Alkitab katakan satu orang tadi dia tersungkur depan kaki Yesus. Orang yang seperti ini adalah orang yang tidak memiliki hasrat untuk Tuhan. Dia nggak merasa butuh akan Tuhan. Orang kalau dia merasa butuh akan Tuhan atau dia cinta akan Tuhan, pada waktu dia nyembah enak. Pada waktu dia nyanyi, pada waktu dia melayani enak. Hatinya pun connect tuh. Enak tuh nyanyinya. Sekali lagi, orang yang merasa dia membutuhkan Tuhan, pada waktu dia nyanyi, nyembah, berdoa. Jadi
Ada dorongan dari manusia rohaninya untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ada tuh. Dan itu nampak, itu dialami, itu dirasakan. Dan orang yang tidak memiliki hasrat untuk Tuhan, susah untuk menyembah. Susah banget. Orang tidak punya hasrat untuk mencintai Tuhan dengan benar, sulit baginya untuk menyembah Tuhan dengan benar. Sulit baginya untuk memuji Tuhan dengan benar. Sulit baginya untuk menghormati Tuhan dengan benar. Padahal saudaraku, dalam 2 Tawarik 7:14, umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Ya, berdoa dan mencari wajahku, berbalik dari jalan jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Dengar baik, ada pemulihan. Itu janji. Ada pemulihan bagi orang yang berdoa. Ada pemulihan bagi orang yang berdoa, tapi bagi orang yang berdoa dalam kerendahan hati. Orang yang menyembah Tuhan, yang hatinya, yang merendahkan diri, yang hatinya sesuai dengan hati, dia enak menyembah Tuhan. Dan Alkitab kata itu rahasia dari pemulihan, rahasia dari jawaban Allah atas kehidupannya. Umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajah, berbalik dari jalan jahat, aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Wow. Bagian yang lain dari karakter 9 orang yang tadi. Kita sudah lihat, yang pertama 9 orang tadi itu mewakili orang yang tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Dan bagian berikutnya, ke-9 orang tadi itu mewakili karakter orang yang tidak tahu, tidak suka menyembah dan tidak menghormati Tuhan. Tidak suka hubungan yang dekat, intim dengan Tuhan. Ya. Dan bagian yang ketiga dari yang mewakili ke-9 orang ini adalah bagian yang kedua, tidak tahu menyembah dan menghormati Tuhan. Bagian yang ketiga, tidak suka akan pujian kepada Tuhan. Saudara, ini juga bicara tentang memuliakan Allah. Makanya Yesus berkata, tidak adakah yang kembali memuliakan Allah? Tidak adakah yang kembali memuliakan Allah? Bagian yang ketiga ini bicara tentang orang yang tidak suka memuliakan Allah. Orang yang tidak suka memuji Tuhan. Ya, karena Alkitab terjemahan menggunakan kata memuji Tuhan. Alkitab bahasa Indonesia menggunakan kata memuliakan Allah. Maka Yesus bertanya, tidak adakah di antara mereka yang kembali memuliakan Allah? Jadi karakter 9 orang ini juga bicara tentang orang yang tidak memuliakan Allah dengan benar. Padahal memuliakan Allah adalah hal yang penting. Kita sangat familiar dalam mimbar-mimbar Kristen tentang apa arti memuliakan Allah. Bahkan ketika seorang pemimpin puji akan berkata, berikan kemuliaan bagi Tuhan, maka orang akan bersorak. Tapi jangan mendefinisikan memuliakan Allah hanya dalam definisi yang sederhana seperti itu. Ketika Yesus berkata tidak adakah yang kembali memuliakan Allah, Yesus tidak hanya menghendaki tepuk tangan. Yesus tidak hanya menghendaki satu gempita dari sorakan banyak orang. Sembilan orang tadi, mereka tidak suka memuliakan Allah. Mereka tidak suka memuji Tuhan. Hanya satu yang kembali memuliakan Allah. Dan Alkitab katakan waktu dia memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Dia ngerti, dia tahu, dia suka, dia serukan dengan nyaring. Dia tahu, dia suka, dia ngerti, dia suarakan dengan nyaring. Itu adalah orang yang berani memuliakan Allah. Markus pasal yang ke-7, ayat yang ke-6 katakan begini. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku.
Makanya definisi memuliakan Allah tidak boleh dipersempit hanya dalam tepuk tangan, satu sorakan gempita dari kumpulan orang banyak. Bisa aja mulutnya, ya sorakannya ada, tapi hatinya jauh. Itu yang Yesus tegur. Itu yang Yesus tegur. Yesus katakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Kesembilan orang tadi itu bicara tentang karakter orang yang tidak benar-benar ada dalam ruang sukacita ilahi. Tidak benar-benar ada dalam ruang sukacita untuk memuliakan Allah. Makanya yang Yesus inginkan adalah mendapatkan orang-orang yang hatinya terarah ke sorga. Hatinya terarah kepada pribadi Yesus. Itu yang terpenting dalam kehidupan kita. Dan orang yang memuliakan Allah, kita lihat memuliakan Allah dalam definisi Yesus. Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Perhatikan. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Memuliakan Allah artinya melakukan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Katakan amin. Itu yang dimaksud memuliakan Allah. Memuliakan Allah hidup dalam tanggung jawab iman yang benar. Itu memuliakan Allah. Itu yang Yesus katakan, tidak ada kayak yang di antara mereka yang kembali dan memuliakan Allah. Sebab definisi Yesus tentang memuliakan Allah adalah melakukan dengan benar tanggung jawab pelayanan dan tanggung jawab iman di hadapan Tuhan. Itu arti memuliakan Allah. Tanya kepada diri kita, apa kita sudah memuliakan Allah dengan benar? Kita banyak kali gagal, kita banyak kali fail. Begitu. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan engkau berikan. Itu yang namanya memuliakan Allah. Lakukan tanggung jawab rohanimu dengan benar dan baik. Definisi yang lain. Yang dimaksud dengan memuliakan Allah. Membawa korban. Amsal 39, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Itu memuliakan Allah. Itu memuliakan Allah. Sesungguhnya yang paling dekat dengan hati manusia adalah hartanya. Adalah hartanya. Untuk itu Yesus membenarkan itu. Makanya saudaraku yang diminta oleh Yesus adalah hati yang difix. Makanya 10 orang kusta ini saudaraku, pada waktu mereka sembuh, Yesus tidak langsung seketika katakan sembuh, tidak. Tapi dibentuk karakternya dulu. Hatinya dibentuk dulu sama Tuhan. Agar mereka menjadi pribadi yang tahu memuliakan Allah. Jadilah seperti satu pribadi ini. Satu orang, walaupun hanya satu orang. Tapi dia mewakili karakter yang benar. Datang bersyukur kepada Allah. Datang memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Tersungkur di hadapan Allah. Itu sesungguhnya karakter rohani yang harus terbangun di dalam diri orang-orang percaya di zaman kita hari ini. Ketika pertanyaan yang sama dihadirkan buat kita di zaman ini, maka seharusnya kita menjadi bagian dari satu persentase terkecil. Cuma 10%. 10%. Yang mengerti, saudara. Makanya Alkitab katakan begini. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Karena orang yang dipilih ini adalah orang-orang yang ngerti tadi. Yang memuliakan Allah dengan nyaring. Tahu, ngerti, berani, menikmati, merasakan, mengalami. Orang yang senang menyembah Tuhan. Merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Bukan cuma hatinya, hidupnya total di hadapan Tuhan. Dan hidupnya penuh dengan ucapan syukur. Kita sudah mengerti apa itu arti ucapan syukur di hadapan Allah. Ibrani 12:28 katakan begini. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan,
Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Marilah kita, Alkitab katakan, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah. Penting. Mengucap syukur kepada Allah dengan cara yang berkenan kepadanya. Amin saudara. Tenang aja saudara. Udah ayat favorit kok saudara. Ya. Mazmur 136. Mazmur 136. Ayat yang ke-26. Haleluya. Saudara senang dengan ayat ini? Kenapa? Ayat favorit? Mazmur 136 ayat 26 katakan begini. Saudara masih hafal saudara? 1, 2, 3. Saya yang 26, kalian baca ayat 1-nya soalnya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri bersama.